Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin bacaan doa. Terima kasih. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang kearifan lokal ya untuk P5 PPA kita, yaitu yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Ya, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Salah satu kegiatan yang ramah lingkungan yang di akhir video kemarin itu tentang apa? Menanam apa kemarin? Menanam tanaman ya, tanaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menanam tanaman tersebut, yaitu belajar berkebun cabai sebagai kearifan lokal kita. Di antaranya bagaimana cara kita untuk berkebun cabai? Yang pertama kita harus mengetahui macam-macam media tanam dan langkah-langkah untuk menyiapkan media tanam tersebut. Nah, di sini Bapak ada video tentang media tanam tersebut. Silakan diperhatikan, yaitu tentang 10 jenis media tanam. Assalamualaikum. Bertemu lagi di sini bersama Mama Rainbow. Di video kali ini kita akan bercerita mengenai hal yang sangat penting, bahkan merupakan komponen utama ketika kita akan bercocok tanam. Apakah itu? Ya, kali ini kita akan bercerita mengenai media tanam. Media tanam adalah suatu media atau di sini di hadapan Mama ini ada 10 wadah dengan isi 10 macam jenis media tanam. Nah, sekarang Mama akan ulas satu persatu dari masing-masing media tanam ini. Yang pertama, tanah subur. Semua orang pasti sudah tahu jika tanah ini adalah media tanam konvensional yang biasa kita gunakan untuk bercocok tanam. Sekam padi. Sekam padi itu merupakan kulit atau gabah padi yang sudah digiling. Nah, untuk menggunakan. Lanjut ke media tanam yang keenam, yaitu hidroton. Hidroton ini terbuat dari bahan dasar lempung yang dipanaskan dan berbentuk bulat-bulat dengan ukuran yang bervariasi yang merupakan hasil dari pembakaran kayu atau batok kelapa. Pada umumnya, arang biasanya digunakan sebagai media tanam untuk tanaman anggrek karena arang ini dapat mengikat air dalam jumlah yang banyak serta arang ini tidak mudah ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, media arang ini cocok sekali digunakan di daerah-daerah dengan kelembapan yang tinggi. Media tanam yang kesembilan yaitu pupuk kandang atau kohe. Kohe itu adalah singkatan dari kotoran hewan. Jadi, pupuk kandang atau kotoran hewan ini terbuat dari kotoran hewan yang difermentasi. Yang digunakan bisa kotoran sapi, kambing, dan bisa juga kotoran ayam. Kotoran hewan tersebut diolah dan difermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi jangan langsung menggunakan kotoran hewan yang masih segar. Karena kotoran hewan itu bersifat panas. Jika digunakan secara langsung sebelum diproses, alih-alih tanamannya menjadi subur, tanaman malah akan mati karena gosong dan kepanasan.
Yang terakhir yaitu media tanam yang ke-10, serabut kelapa. Serabut kelapa ini bagus sekali kemampuannya untuk mengikat air serta memiliki banyak unsur hara. Akan tetapi, kelemahan dari serabut kelapa ini mudah sekali berjamur. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan serabut kelapa sebagai media tanam, maka teman-teman harus sedikit repot, yaitu mesti mengolah serabut kelapa ini terlebih dahulu sebelum digunakan. Caranya yaitu dengan merendam serabut kelapa ke dalam larutan fungisida sebelum digunakan sebagai media tanam. Demikianlah informasi dari Mama mengenai 10 jenis media tanam beserta fungsi, kelebihan, dan kekurangannya. Informasi dari Mama ini bisa teman-teman gunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan dalam meracik media tanam. Tidak ada aturan yang baku dan pasti dalam meracik media tanam. Jadi, dalam meracik media tanam, teman-teman perlu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di rumah teman-teman serta kondisi cuaca pada saat itu. Untuk mendapatkan racikan media tanam yang pas, tepat, dan sesuai dengan yang teman-teman inginkan, teman-teman perlu melakukan banyak percobaan. Jadi, teman-teman harus terus mencoba dan semangat. Selamat mencoba. Nah, itu tadi adalah video tentang berbagai macam media tanam. Ada yang tahu apa saja tadi yang di video? Tanah, yang pertama ya apa lagi? Sekam, apa lagi? Arang, ada juga apa lagi? Abu. Oke, ada kompos dan lain sebagainya. Nah, itu ada teknik cara untuk meracik media tanam tersebut agar menjadi subur dalam lingkungan kita. Ini Bapak ada satu video lagi bagaimana tata cara kita untuk meracik atau pembuatan media tanam biasanya. Kali ini saya akan sedikit memberikan teknik bagaimana cara pembuatan media tanam. Seperti yang ada di belakang saya ini, bahan-bahan media tanam sudah kami siapkan. Jadi rencana di sini nanti kita akan menanami tanaman bawang merah ya untuk penanaman dengan sistem polybag. Nah, kebetulan proses pembuatan media tanam ini kami langsung diundang teman kami juga yang masih satu daerah untuk kalian mempelajari bagaimana cara pembuatan media tanam dalam proses penanaman bawang merah dengan sistem penanaman polybag. Komponen bahan utama yang kita akan lakukan proses pembuatan media tanam, yang mana komposisi media tanam yang kita gunakan di sini, yang pertama di sini yang kita gunakan adalah sejenis tanah. Jadi tanah yang disiapkan di sini kebetulan ada dua versi. Satu jenis tanah merah seperti ini, kebetulan memang area di sini merupakan tanah merah, dan ada juga komposisi media tanam yang sudah diambil dari tempat lain, yaitu jenis tanah yang merupakan hasil pengomposan dari sisa-sisa sekam bakar yang sudah lapuk seperti ini. Dan yang kedua di sini sudah kami siapkan juga komposisi media tanam, yaitu sekam padi, yang mana fungsi sekam padi ini sudah banyak juga saya ulas di video-video sebelum saya, yaitu sebagai porositas air supaya nantinya media tanam kita ini tidak mudah padat. Dan yang terakhir di sini kami sudah siapkan juga kotoran kambing atau kohe kambing seperti ini. Jadi kalau untuk persiapan pembuatan media tanam, baiknya gunakan kohe kambing yang sudah lama, jadi proses pemakaian itu lebih cepat kita gunakan. Nah, untuk komposisi media tanam di sini nanti kita akan mencampurkan komposisi 3 bahan utama ini, yaitu tanah humus, kemudian sekam, dan kotoran kambing ini dengan perbandingan 2:1:1. Artinya 2 bagian tanah, 1 bagian sekam padi, dan
satu bagian kotoran kambing. Oke, sekarang kita campur semua bahan antara semua komponen bahan ini, yaitu tanah, kemudian sekam dan pupuk kandang. Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah proses pencampuran ketiga komponen bahan utama yang telah kita siapkan tadi sudah selesai, dan kita lihat hasil bahan campurannya sangat gembur sekali. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya bahan ini sudah bisa langsung kita masukkan ke dalam media polybag, atau juga Anda bisa menunggunya karena proses penyiapan media tanam ini tidak langsung kita tanami, tapi kita diamkan dulu lebih kurang sekitar 1-2 mingguan. Jadi Anda kalau memasukkan langsung ke media polybag ini, Anda bisa menambahkan komposisi bahan pupuk dasar berupa pupuk NPK dan SP36 dengan dosis kira-kira 5-10 gram per polybag seperti ini. Dan langkah selanjutnya media kita diamkan dulu sebelum proses penanaman jenis-jenis sayuran ataupun tanaman buah yang kita lakukan. Jangan lupa nanti update bagaimana perkembangan selanjutnya proses penanaman. Kebetulan ini kami lakukan proses pembimbingan langsung ya kepada teman kami yang masih ada di satu tempat kami seperti itu. Baik sahabat tani semua, demikianlah sedikit proses pembuatan media tanam di tempat rekanan kami ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti proses ini kami akan lakukan proses bimbingan langsung penanaman bawang merah dengan sistem penanaman di polybag. Nah, bagaimanakah proses-proses perawatan atau proses-proses lanjutan? Nantikan videonya pada part selanjutnya. Nah, itu tadi adalah video tentang bagaimana cara membuat media tanam. Tadi media tanam ini dibuat pakai apa tadi? Tanah, sekam, kompos. Tadi dibuatnya di mana? Di polybag lah. Berarti kalau untuk kita membuat unsur tanaman di polybag itu diantaranya pakai campuran tanah, sekam, sama kompos. Nanti kita akan berkebun cabai di polybag. Bapak sudah menyiapkan polybag yang di luar dan juga ada tanahnya. Nanti kita masing-masing bawa tanah ya. Satu orang bawa satu kantong plastik tanah. Polybagnya Bapak siapkan, ibunya persiapan, kita akan berkebun cabai. Nah, setelah kita menonton video pembelajaran tadi terkait tentang bagaimana cara bercocok tanam di polybag, kita akan praktek pengalaman lapangan langsung di luar, yaitu tentang bertanam cabai. Di luar sudah ada Bapak sediakan bijinya dan juga tanah komposnya. Kita langsung kegiatan nyata. Silakan semuanya keluar, kita praktek bertanam cabai.